Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Setelah berapa banyak hal yang dicoba oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi, mulai mereka caci, mereka siksa Nabi dan para sahabat. Namun hal ini justru memberikan mereka jalan buntu gitu ya. Ditambah kaum muslimin mulai diperkuat dengan orang-orang kuat seperti Hamzah, Umar. Maka kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mulai cari cara yang lain. Nah, ternyata mereka berpikiran dua hal. Yang pertama, orang-orang Quraisy coba ajak Nabi untuk berdialog atau berdebat. Nah, cara ini dilakukan oleh orang Quraisy karena mungkin ya udahlah, coba kita berdebat aja dulu, cari jalan tengah dulu, gitu kan. Maka dikirimlah seseorang yang paling pintar, bahkan disebut Sayyid Muta'. Nah, di dalam kitab itu dituliskan Abul Walid. Maka sebagian ulama ada yang menyebutkan orang tersebut adalah Utbah bin Robi'ah. Ada juga yang menyebutkan kalau orang tersebut adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Karena memang kedua orang ini ya termasuk tokoh atau dutanya orang Quraisy saat itu. Orang yang pintar, orang-orang pintarnya orang Quraisy saat itu. Gue sih lebih banyak baca kitab Utbah bin Robi'ah karena beliau sudah tua saat itu dan sangat disegani, perkataannya didengar orang-orang Quraisy juga gitu kan. Utbah bin Robi'ah ini, Sayyid Muta', orang yang sudah dituakan dan dipatuhi gitu. Nah, gimana proses perdebatan orang Quraisy dan Nabi saat itu? Gua akan ceritakan hari ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kita semua. Oke? Langsung aja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Mulailah orang-orang Quraisy mengirimkan delegasi mereka, kiriman mereka untuk berhadapan, ngobrol atau berdebat sama Nabi Muhammad SAW. Abul Walid hari itu mulai membuka pembicaraan. Dia ngomong, "Wahai Muhammad, engkau telah membawa perkara yang besar," kata Abul Walid. "Engkau memecah belah kami, ya, memecah belah kaum Quraisy. Engkau mengata-ngatai orang yang pintar kami, orang-orang tua kami gitu kan, orang-orang terdahulu kami juga, bahkan kau membodoh-bodohi orang pintar kami, sesepuh-sepuh yang masih hidup juga kau bodoh-bodohi gitu. Kemudian selain Tuhan-Tuhannya dikatain, orang-orang sepuhnya juga dimarahin sama Nabi gitu kan. Ini adalah perkara yang besar bagi orang Arab gitu kan, karena memang mereka udah diajak berdakwah nggak mau, mereka masih kekeh, ini adalah agama nenek moyang kami gitu kan. Nabi sampaikan apa adanya gitu kan. Nah, ini adalah perkara yang besar yang kau bawa ini Muhammad. Kalau kau berdakwah ini karena kau mau kekuasaan, bilang aja Muhammad, kau akan kami jadikan raja di kota Mekah ini. Sebagaimana semestinya seharusnya kau akan jadi raja juga karena kau ada keturunan Abdul Muthalib kan. Nah, kalau kau berdakwah ini dengan tujuan kau mau jadi kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta kami di kota Mekah ini, kami kasih ke kau biar kau jadi orang paling kaya Muhammad, kata Abul Walid. Terus kalau kau lakukan ini karena kau melihat angin atau ditiup angin atau kerasukan jin, kami carikan seluruh tabib atau dokter atau dukun yang paling jago gitu ya untuk biar kau biar sehat, kata Al Walid tadi. Jadi kami kasih penawaran dulu sama kau, siapa tahu kau terima sebagiannya, kata Al Walid kan. Nah, Nabi Muhammad SAW diem aja, dengarin, nggak ngomong apa-apa Nabi gitu kan. Nah, ini adalah termasuk salah satu adab dalam berdebat. Biarin dulu aja lawan bicara kita ngomong, dengerin. Karena kalau dibantah saat dia ngomong, ya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, setelah selesai ngomong, Al-Walid sudah kasih penawarannya, kalau kau mau jadi raja, kami jadikan kau raja. Kalau kau mau kehormatan, kami hormati kau. Semua perkara urusan kami sampaikan ke kau dulu. Kau yang nentuin. Kalau kau mau jadi kaya, kami kasih semua harta kami sama kau, gitu kan. Dan kalau kau mau perempuan, kami carikan perempuan paling cantik di Arab ini.
kasih sama kau. Asal kau berhentilah dakwah kau ini, kata si Abul Walid ini. Akhirnya setelah dia selesai ngomong, kata Nabi, udah selesai, apakah udah selesai ngomong Abul Walid? Sudah, kata Abul Walid. Nah, sekarang giliranku. Nabi nggak ngomong apa-apa, langsung Nabi baca ayat Al-Quran. Turun saat itu surat Fusilat, maka Nabi Muhammad SAW bacakan ayat 1 sampai ke ayat ke-13. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai full ayat ini selesai, maka Nabi SAW langsung membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyira wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka Nabi bacakan sampai di ayat ke fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatam misla sa'iqati adi wa samud. Nah, sampai ayat ini langsung Abul Walid bilang, cukup wahai Muhammad, karena dia tahu kan fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatam misla sa'iqati adin wa samud. Kalau seandainya kalian menolak, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memberitahu kalian, aku telah memperingati kalian. Sa'iqah ini mereka tahu kejadian kaum Ad dan kaum Samud karena mereka orang Arab kan. Nah, saat mendengar ayat ini, Abul Walid, Utbah bin Robi'ah ini langsung gemetar hatinya. Wah, apa ini? Langsung dia yang tadinya bersemangat untuk ngerayu Nabi kan, akhirnya setelah dengar ayat Al-Quran udah selesai Nabi bacakan surat Al-Quran ini tadi, surat Fusilat. Nabi bilang, nah inilah yang aku punya. Kau telah dengar Abul Walid, sekarang terserah kau, kata Nabi. Langsung Abul Walid pulang ke kaumnya. Dan saat dia pulang, kaumnya ngelihat, wih, sungguh Abul Walid ini mukanya beda saat dia berangkat sama saat sekarang ini, kata kaumnya. Abul Walid memang sudah mungkin ya terdampak sama dia ayat Al-Quran ini tadi, langsung dia pulang ke orang-orang Quraisy, terus dia ngomong, wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku hari ini aja dan maksiatlah kepadaku setelah hari ini. Terserah kalian mau percaya atau enggak setelah hari ini, tapi percayalah sama aku hari ini aja. Dan orang-orang Quraisy bilang, wah ini udah beda nih mukanya nih. Tadi dia semangat banget pengen mainin Muhammad gitu kan, sekarang kok mukanya udah agak tenangan ini. Iya, apa yang dibilang Muhammad dibacakan sama dia, disampaikan juga tadi kan. Oh itu, wah ini mah perkataan orang gila ini. Enggak, Muhammad enggak gila katanya. Ya udah ini syair nih, syair. Enggak ada syair paling bagus yang pernah aku dengar. Aku orang paling paham tentang syair, kata Abul Walid. Nggak ada syair sekeren ini, nggak ada katanya. Terus apa ini? Akhirnya Abul Walid ini mulai sampein gitu kan, kalau seandainya dia yakinin orang-orang Quraisy inilah yang benar gitu, mungkin orang-orang saat itu mungkin akan beriman, mungkin ya. Tapi entah kenapa Abul Walid itu juga setan apa yang merasuki dirinya, sampai akhirnya dia sudah sampaikan kok, oh perkataan Muhammad ini bagus, bener gitu kan. Dan dia bilang, percayalah sama aku hari ini. Besok kalian nggak percaya terserah. Tapi hari ini dia udah saking tertegunnya hatinya kan. Nah setelah mendengar Abul Walid ini, kayaknya ente mihak Muhammad nih gitu kan. Orang-orang Quraisy bilang, wah Al Walid sudah tersihir, mulai tersihir sama Muhammad. Nah setelah mendengar itu Al Walid juga bingung, iya kah katanya. Ya udahlah, ini adalah perkataan orang penyihir katanya gitu. Ya udah, terserahlah kata Abul Walid. Saat sudah Utbah sampaikan, ya udah inilah pendapatku. Nah terserah kalian mau gimana. Nah setelah itu Utbah bilang, ya udahlah biarin aja lah dia berdakwah gitu kan. Kalaupun dia berdakwah terus dia menguasai Arab, kalian kan untung, kalian terkenal, dia dari Quraisy, kalian juga akan dapat kehormatan Quraisy juga gitu kan. Nah kalaupun seandainya dia terbunuh sama orang Arab, itu juga yang kalian mau, kata Utbah kan. Itu yang kalian cari selama ini kan, biar Muhammad terbunuh. Ya udah, biarin dia berdakwah, kata Utbah. Terserah, biarin dia berdakwah, apapun hasilnya dua-duanya itu bagus buat kalian, kata Utbah. Terus Utbah tutup, nah inilah pendapatku, terserah kalian mau anggap gimana gitu kan. Udah. Akhirnya karena sudah buntu kan, diajak berdebat pun justru perwakilan mereka yang mulai goyang hatinya berdebat sama Nabi gitu. Akhirnya
mereka cari cara yang kedua, cari cara yang lain. Mereka minta Nabi Muhammad SAW untuk keluarkan mukjizat-mukjizatnya. Ya, mereka kan tahu kisah-kisah Nabi dulu, Nabi itu punya mukjizat, maka mereka sampaikan sama Nabi Muhammad SAW keluhan mereka, minta segala macam mukjizat-mukjizat yang mereka keluhkan gitu. Bahkan mereka ada yang bilang, wahai Muhammad, kalau kau bisa naik ke atas langit dan kami lihat itu, kau naik ke atas langit, terus dari atas kau tengok ke kami, baru kami tahu kau ke atas, kami percaya sama kau gitu. Ada lagi yang bilang, Muhammad, daerah kita ini daerah paling terpencil, air kita paling sedikit, gunung-gunung ini menghimpit kita. Memang waktu itu masih lereng banget kan, gunung-gunung ini bikin kita sesak, luaskan ini, hilangkan gunung ini, angkat gunung ini, kata orang-orang Quraisy. Kalau kau bisa biar kota Mekah ini luas, kami akan beriman sama kau. Mereka minta lagi hal yang aneh-aneh sama Nabi, diminta semuanya. Kalau bisa runtuhkan langit, semua mereka minta. Nah, kalau seandainya permintaan-permintaan ini Nabi minta ke Allah gitu ya, ya Allah minta mukjizat ini, dan mereka nggak beriman setelah mukjizat ini turun, maka mereka akan dihancurkan seperti umat-umat sebelumnya. Tapi itu Nabi nggak mau. Nabi nggak mau hal itu terjadi kan. Makanya hal ini Nabi sampaikan, itu bukan urusanku, itu urusan Allah. Urusanku adalah menyampaikan dakwah kepada kalian. Tuh. Bahkan orang-orang Quraisy bilang, Nabi apa ini? Jalan-jalan di pasar, makan. Apa ini? Ada di dalam Al-Quran itu. Gue lupa suratnya, aduh. Kalau kalian tahu ayatnya, komen di bawah ya. Itu mereka selalu sampaikan, ini Nabi macam apa begini nih gitu. Jadi mereka selalu minta mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian yang Allah tunjukkan kepada mereka, gitu kan. Nah, setelah ini nanti gua akan ceritakan di video selanjutnya bagaimana perjalanan hijrah kedua kaum muslimin menuju negeri Habasah. Jadi setelah mereka coba cari cara rayu Abu Thalib, nggak bisa, debat sama Nabi Muhammad, nggak bisa juga, minta mukjizat juga nggak bisa juga, mereka tetap berikan perlawanan yang ketat ke kaum muslimin. Mereka masih siksa juga, bahkan nih sampai sebagian sahabat itu hijrah lagi ke Habasah gitu kan, yang mana nanti hijrah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti perjalanan hijrah ini juga seru banget, serius seru banget. Gua akan ceritakan di video selanjutnya. Karena ini sudah menjelang subuh ya, takutnya nanti gua lagi asik cerita azan, jadi nggak enak kepotong ya. Makanya insya Allah gue jadikan cerita hijrah kedua ini di video selanjutnya ya. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang masih setia nonton channel Tengku Arma ini, nonton gua cerita sejarah Nabi. Gue ucapkan jazakumullah khair. Alhamdulillah berkat kalian juga, support dan dukungan kalian, gue tetap semangat untuk bikin konten sirah nabawiyah ini. Boleh silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like video ini, share juga ke teman-teman kita, teman-teman kalian. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua ya. Insya Allah kita akan jumpa di next video. So see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع